Shalom. Shalom jemaat GKJ yang luar biasa. Apa kabarnya? Enaknya apa kabarnya? Kita percaya ya kalau Tuhan itu baik dan buat kita semua. Amin. Amin ya. Bersukacitalah. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan beriman. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 berkata gini, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat hidup lama, namun kita tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan memperoleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jika ingin berbahagia sepanjang hidup kita, lakukanlah yang benar sesuai firman Tuhan, bukan keinginan kita atau yang mengikuti kita baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Aku tidak bakal memberikan persembahan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini udah kok. Berikan kemuliaan, bertepuk tangan, mari kita bangkit berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita tepuk sebelah kiri kanan kita, katakan bersukacita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sesungguhnya tidak ada alasan kalau kita itu tidak bersukacita. Saudara setuju dengan saya? Amin. Amin. Sebab dia itu baik. Ya.
awal pertengahan ibadah sampai akhirnya ibadah kami ya Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin, amin, amin. Yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Doa
Ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Saya silakan untuk duduk kembali. Janji Tuhan iya dan amin. Mari kita teguhkan hati kita, sembah Dia, kita puji nama Dia. Mari kita bersama. Terima kasih. Kau nyatakan bagiku
Juni ini, di musim yang baru, di musim Tuhan, di mana kami ada di musim winter di Sydney ini. Kami bersyukur untuk tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami, sehingga kami boleh berkata, kami ada sebagaimana ada, bukan karena kuat hebat gagahnya manusia, tapi kami ada oleh semua karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan kehidupan iman rohani kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan membawa kami di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah roti, rumah berkat yang tidak mampu dunia berikan. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami terima hari ini. Dan kami percaya, saat kami mempercayainya, maka perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ada jalan keluar. Yesus yang menjadi terobosan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu atas kami, atas hamba-Mu, atas kami sekalian, sehingga yang memberitakan, yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Tuhan bersabda di tengah-tengah kami. Haleluya. Semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan pada hari yang indah ini. Salam sejahtera buat setiap kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Satu kehormatan bisa melayani firman bersama dengan Bapak Ibu di hari yang indah, hari sukacita. Puji Tuhan. Musim yang baru sudah ada, namanya adalah winter. Luar biasa, dinginkah? Apakah dingin? Bapak Ibu sampai terlalu dingin gak bisa menjawab pertanyaan saya. Dinginkah? Ya, gak dingin sih tapi sejuk. Dinginnya luar biasa. Biasanya dingin itu oleh karena 3 hal. Yang pertama, dingin itu karena memang dingin banget tahun ini. Yang kedua, dingin kali, dingin banget karena kita nggak bisa pulang, nggak bisa holiday. Kalau biasanya dingin-dingin begini orang holiday, pulang ke Indonesia, musim panas, atau pergi satu tempat yang lebih hangat lagi, dan itu membuatkan kita nyaman. Wah, boleh musim dingin, tapi hangat karena di luar negeri. Tapi ada juga yang membuat kita dingin itu karena rupanya kita ini sudah tua. Biasanya kalau semakin tua itu semakin nggak bisa untuk dingin. Dan aduh kenapa ya dingin banget. Ya tiap tahun dinyanyiin panjang umurnya, tiap tahun dinyanyiin ulang tahun. Ya terasa lah dinginnya, udah tua. Tapi ada satu statement saya bilang begini Bapak Ibu, tua itu pasti, namun dewasa itu adalah pilihan. Kalau kita menjadi tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Nah bicara tentang kerohanian, ingat baik, bukan saja tua secara umur, tapi harus juga dewasa, matang secara rohani. Namun itu tidak dapat dilihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena rupa-rupanya sekalipun bangsa Israel hari ini berkata, Tuhan, aku percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan, tapi di samping itu masih ada patung lembu emas yang mereka dirikan, yang mereka percaya bahwa itulah alamat penyembahan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka jahat, mereka menjauh dari Tuhan, mereka berpaling kepada dunia ini, dan itu melukai hati Tuhan. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu, hari demi hari hidup mereka hidup dalam kejahatan, persungutan, dan itu adalah mentalitas yang mereka tunjukkan, sehingga kita bisa melihat mereka sangat jauh daripada apa yang disebut dengan karakter rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Rasul Paulus sangat apik memberikan kepada kita ada 4 dosa yang mereka kerjakan dalam kitab Korintus. Yang pertama, mereka dikatakan suka penyembahan berhala. Sudah ada Tuhan tapi mau ada mamon, masih ada dewa lain, masih ada dewi lain yang mereka sembah. Mereka itu hari ini berkata Tuhan, tapi mereka berkata kami ingin punya Tuhan yang kelihatan, sehingga dibuatlah patung, dibuatlah dewa, dibuatlah sesuatu yang mereka anggap sumber rezeki mereka, hidup mereka daripadanya.
Yang kedua, bangsa ini suka mencobai Tuhan. Artinya, untuk taat firman itu amat sangat suka. Mereka bilang kalau bisa Tuhan, turunkan standarmu, ikut standar kita. Tapi ingat baik, Tuhan itu berdaulat. Kita yang harus ikut Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita. Katakan amin. Katakan amin. Orang kalau mencobai Tuhan, dia bilang begini, dia maunya supaya Tuhan ikut mau dia. Dan saya katakan, itu namanya kurang ajar. Masa seorang anak mau supaya orang tuanya ikut dia? Seharusnya orang tua yang lebih pengalaman, orang tua yang lebih banyak tahu kehidupan ini dan melahirkan anaknya. Anaknya yang harus ikut orang tuanya, bukan orang tuanya ikut anaknya. Demikian juga dalam hidup berumat, yang seharusnya umat ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut umat. Dan bangsa Israel sangat gemar suka mencobai Tuhan Allah. Sampai-sampai mereka minta raja. Tuhan bilang begini, ngapain kamu minta raja? Pemerintahan Allah adalah teokrasi. Tapi mereka bilang, kami ingin punya raja yang seperti bangsa lain. Bangsa lain ada raja. Kenapa kita Israel tidak ada raja? Sampailah akhirnya dipilih yang bernama Saul, raja pertama bangsa Israel. Tapi ternyata dari teokrasi berubah menjadi demokrasi. Bubar, hancur. Oleh karena apa? Pemerintahan Allah tidak lagi manusia. Ya saya mau katakan pada Bapak Ibu, dosa mencobai Tuhan telah mengakibatkan mereka mati dibinasakan di padang gurun. Ada juga dosa percabulan. Percabulan yang membuat mereka akhirnya ditewaskan oleh malaikat maut. Dan tidak sedikit juga akhirnya karena persungutan. Rupanya bibir ini bibir yang biasa, bibir yang kecil menurut kita, tapi dari sini juga bisa menjadi sumber dosa. Penghalang bangsa Israel menikmati kenikmatan yang daripada Tuhan berkat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan inilah bangsa Israel yang saya maksudkan. Bagaimana mereka hidup jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Dan selalunya adalah kembali kepada dosa-dosa yang lama. Dan hari ini kita melihat Tuhan mengirimkan orang Kasdim bangsa Babel akan menjajah mereka. Disinilah yang disebutkan adalah Nabi Habakuk menjerit kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, bangsa Babel itu jahat, bangsa Babel itu kejam. Bahkan dikatakan ayat Alkitabnya bilang begini, bagaimana bangsa Babel itu kalau dia buas, lebih buas dari serigala. Kalau mau cepat, lebih cepat dari macan tutul. Wow, mengagetkan, menakutkan. Karena Tuhan berfirman begini, aku akan kirim yang namanya adalah orang Kasdim, orang Babel, akan mendewasakan bangsa Israel. Gak setuju Nabi Habakuk ini. Dia bilang kalau boleh Tuhan, jangan. Kalau boleh Tuhan, kenapa yang bangsa lain kafir itu yang disuruh? Tapi Tuhan punya tujuan adalah bukan mau membinasakan bangsa Israel, tapi tujuan Tuhan adalah supaya mereka dewasa di dalam Tuhan. Seringkali di hidup ini Bapak Ibu, Tuhan pakai tools untuk mau supaya rohani kita bertumbuh. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Kadang seorang istri ketemu suami, ya emosian, ngajar kita sabar. Kadang ada satu teman ketemu teman yang pelitnya ampun-ampunan, akhirnya belajar murah hati. Ada kita ketemu teman yang temannya, aduh suka self-service, suka memikirkan diri sendiri. Akhirnya kita ngerti, oh iya, untuk dewasa tanggung jawab. Akhirnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ada tools yang Tuhan kirim untuk supaya umat Tuhan bisa jadi dewasa. Termasuklah Tuhan mengirim orang Kasdim. Coba baca yuk, siapa orang Kasdim yang dimaksud di sana? Baca keras 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat apa? Dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurnya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderak, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti apa? Angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti
Wah, bijak sekali ini orang. Ganas sekali ini bangsa. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya bangsa Israel mengalami yang disebut adalah pertumbuhan rohani, mengalami kedewasaan, sadar akan diri, lalu kemudian mau mendekat kepada Tuhan. Bukankah ayat ini sinonim dengan kitab Wahyu yang bilang begini kepada kita, baca keras 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu terangkanlah hatimu. Dan kita berpikir konsep dikasihi adalah konsep yang disebut adalah dimanja. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dikasihi artinya adalah ada teguran, ada ajaran, tapi lebih lagi kadang-kadang gak diajar mau, dihajar pun Tuhan mau supaya anak itu, kita orang percaya, sungguh-sungguh mengerti, dewasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yohanes bilang begini, sangat tegas, jelas kepada kita. Yuk baca bersama 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Bisa Bapak Ibu lihat sekarang ini satu keseimbangan. Bukan berarti engkau berbuah lalu kemudian wah, saya sudah berbuah, enak. Oh, saya sudah berbuah, saya sudah bertumbuh. Oh, happy, merdeka. Enggak. Yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah apa? Dibersihkannya. Jadi di sekolahnya Tuhan, di universitasnya Tuhan, gak ada yang disebut dengan kita gak buat apa-apa. Engkau Kristen sungguh-sungguh, kau gak sungguh-sungguh, selagi Yesus menjadi Tuhanmu. Ingat, didikan Tuhan tetap berlaku supaya engkau bertumbuh dan berbuah, dan engkau dewasa, semakin buahmu banyak dinikmati banyak orang. Berarti kita belajar pada hari yang indah ini adalah pertumbuhan rohani adalah mutlak dalam hidup kita. Pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Lalu muncul satu pertanyaan, bagaimana kita bisa bertumbuh menurut kitab Habakuk? Kitab Habakuk punya jawabannya yang sangat hebat. Dia bilang begini, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Poin saya yang pertama adalah di dalam pertumbuhan rohani kita, Tuhan mengharapkan supaya tetap kita beriman kepada-Nya. Haleluya. Haleluya. Tetap percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin. Beberapa teman hari-hari ini sedang takut karena vaksin. Mereka bilang takut mati. Bahkan banyak orang, padahal pekerjaan mengharuskan harus vaksin, dia bilang begini, gak dulu dah, tunggu orang lain dulu, saya ini takut kena vaksin. Apalagi di tempat kami itu ada orang kena vaksin, gemetar 3 hari 3 malam, sakit, sampai tidur gak enak, makan gak nyaman. Karena apa? Dry, kering di sini. Lalu dibilang, kamu divaksin apa? Kamu saya divaksin disebutkan jenis tertentu. Lalu kemudian itu membuat akhirnya beberapa kelompok senior mencerita, waduh, warisanku, waduh, mobilku, waduh, depositoku. Akhirnya apa? Gemetar. Satu jemaat mau divaksin karena kerjanya di bagian hotel. Dia bilang, Pak, saya mau divaksin. Saya bilang, jangan takut, tidak berdoa. Pak, tolong bantu doa. Sebelum hari hanya, dia SMS lagi. Saya bilang, Pak, kalau Bapak takut, imun tubuh Bapak akan kurang. Jadi lebih baik Bapak beranikan diri. Tinggal kalau suntik, lihat siapa dulu yang nyuntiknya. Cantik atau kagak. Akhirnya disuntik, besok dia sudah langsung kerja.
Dan saya bilang sama dia, apapun penyakit bawaanmu harus kau cerita. Jangan diamkan, supaya akhirnya vaksin itu disesuaikan dengan kondisi. Lain orang, lain vaksin. Sebab kondisimu berbeda dengan kondisi orang. Dan ketika dia divaksin, di akhirnya saya bilang, kita doa, kita percaya, dan saya yakin sekalipun vaksin itu penawar untuk yang namanya virus corona, tapi saya percaya iman kita lah yang menyembuhkan kita. Haleluya. Iman kita lah yang menyembuhkan kita, bukan yang disebut dengan vaksin ini. Olehnya Nabi Habakuk berkata, orang benar itu hidup oleh iman. Sampai Tuhan bilang begini kepada Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu. Habakuk, apa yang kamu lihat? Oh, saya lihat bangsa ini dijajah. Oh, bangsa ini akan ditawan. Apa yang kamu lihat? Oh iya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Oh, penglihatan itu masih jauh. Lalu kemudian di ayat yang keempat di dalam Habakuk 2 bilang begini, orang benar hidup akan oleh percaya. Apapun penglihatan yang Bapak Ibu tahu, sekali lagi, kita hidup bukan karena penglihatan, tapi kita hidup oleh karena iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu yang mungkin engkau sering ketemu dokter, dengan baik, kita hidup bukan apa kata dokter, kita hidup bukan apa kata yang disebut dengan resep obat, tapi kita hidup apa kata Tuhan. Sebab seringkali apa kata dokter beda dengan apa kata Tuhan. Makanya ketika kita ketemu dokter, kita imankan mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Jangan bilang begini, oh Pak Greg ajarkan kita nggak boleh percaya sama dokter. Dan begitu bos. Maksud saya mereka orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, supaya akhirnya melalui tangan mereka kita semakin sehat, kita semakin kuat. Tapi yang jelas orang benar hidup oleh karena percaya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Apapun itu janji Tuhan, belajar percaya. Apapun itu belajar percaya. Kalaupun mungkin hari ini kau tidak mengerti, tapi belajar percaya. Masih ingat mujizat daripada 5 roti 2 ekor ikan yang saya khotbahkan 2 bulan yang lalu? Bagaimana 5 roti 2 ekor ikan makan 5.000 orang? Gak masuk di akal. Tapi ingat baik, saat engkau percaya Tuhan, engkau percaya akan mujizat. Haleluya. Haleluya. Saat engkau percaya Tuhan, engkau pasti percaya mujizat. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang luar biasa, itu Tuhan kerjakan. Dan kita hidup oleh karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi sayang, tidak semua orang berpikir demikian. Ada orang bilang begini, no money, no honey. No money, no honey. Jangan panggil sayang. Kalau berani panggil sayang, I love you, darling, honey. Money, kak, money. Lihat 2 orang ini, orang kaya yang luar biasa. Kenal dong siapa nih? Ini Jeff Bezos. Kayanya luar biasa. Bagi mereka nggak ada lagi uang jadi masalah. Kaya. Bayangkan nih, bagaimana masa pandemi pun penghasilan mereka meningkat luar biasa. Kalau saya tanya Bapak Ibu, biasanya kita kalau di dalam berkeluarga, kita biasanya berantem gara-gara apa? Siapa yang tidak kuat? Kok sama-sama saya? Biasanya kita di dalam keluarga itu berantemnya gara-gara apa? Pak Iwan kira-kira apa kalau berantemnya? Gara-gara kepek atau karena uang atau karena money? Kurang luas. Karena gak ada uang beli bunga. Kalau Mbak Peri jawab Mbak Peri. Kalau Mbak Peri berantem sampai punya tadi biasanya karena apa?
jawab, tinggal banyak faktor. Habis diinjak kakinya, gimana mau jawab Pak Kre? Oh, medalinya di sebelah, tinggal dia bilang, lo jawab awas lo tahu nasib lo nanti kayak apa. Jujur Bapak Ibu, kita berantem di rumah tangga berkeluarga, banyaknya jujur karena uang. Apalagi kalau ada istri di sini nggak ada yang bilang begini, uangku. Ini ketawa kayak ada pengalaman. Biasanya kalau ada istri yang begini, di sini nggak ada, di sini aman. Haleluya. Amin ya, bukan aman ya. Amin ya. Di sini nggak ada, di sini baik-baik semua. Nggak ada yang nakut. Biasanya kita berantem itu karena uang. Apalagi kalau ada istilah gini, ayo setor. Gajimu berapa? Kayaknya ada pengalaman. Ayo setor, gajimu berapa? How much money your salary? Please give to me. 10%. Bahkan kadang-kadang bukan 10%. 40%. Sampai dia kaget, hah? Kok lebih hebat lo dari Tuhan? Tuhan nanti minta 10%, 40%. Mati gua. Ada yang begitu. Dan sering kali orang berantem gara-gara apa dalam rumah tangga? Uang. Kamu kerjanya berapa gajinya? Habis beli make up terus, ganti handphone terus. Gimana mau bayar rent sekolah anak-anak? Ayo. Berantem ribut. Dulu pikir satu orang kerja cukup. Setelah 2 kerja nggak cukup juga. Pak Bini kok kenapa Pak Bini? Bapak sama saya. 2 anak cewek. Kalau pergi ke mall, pikir cuma beli $30 sudah cukup. 50, 60, 100. Kita kaget. Lo belanja apaan sih? Ini kan kebutuhan. Tapi ini kan sudah diskon, yang 50%-an. Masa lo marah-marah? Emang gue gak mau cuci baju lo? Ribut gara-gara uang. Apakah uang segala-galanya? Apakah money is everything? Kita kadang-kadang harus membanting tulang, kerja ini, kerja itu, kerja triple, kerja double, kemudian kerja siang, kerja malam, sampai subuh. Jam 2 pagi masih ojek online. Luar biasa. Oh, haleluya. Oh, gelarnya itu apa? STH atau MTH? Oh, haleluya. Sampai jam 2 masih di jalanan. Hanya demi yang namanya adalah uang. Untuk orang ini, uang gak jadi masalah. Tapi kenapa bisa cerai? Buat orang ini, uang gak jadi masalah. Pasti saya tahu mereka ini gak ribut lagi. Uangnya segini kok banyaknya. Tapi bertanya, kenapa cerai? Seharusnya kan bulan madu aja terus. Ayo kamu pergi aja, nggak usah pulang. Udah nginap di Bondai aja, di samping itu sambil beli itu namanya LV. Kalau nggak nginap di City, kalau nggak lo pergi lebih jauh lagi. Tapi kenapa kalau masih sampai demikian? Kalau memang uang itu amat sangat penting. Kenapa uang mereka sudah banyak, tapi masih cerai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Rupanya adalah money is not everything. Walaupun everything
money, everything buy with money. Karena uang bisa beli kita, tapi uang tak bisa beli iman. Uang bisa beli house, but money cannot buy home. Money can buy sex, but money cannot buy love. So sweet. Money is not everything. Tidak mau ajar kita begini. Udah, jangan berantem dulu karena duit. Ganti judul. Haleluya. Oh, gak ada angin. Udah, jangan berantem mengenai duit terus. Because money is not everything. Everything is God. Tuhanlah segala-galanya. Amin. Amin. Sebab bagi kita $10, $20 rasa cukup itu di hati. Kalau $10 kita bilang cukup, cukuplah. Tapi kalau keinginan lebih pasak-pasak daripada tiang itu yang membuat akhirnya hancur yang namanya manajemen keluarga. Maaf sedikit membuka rahasia. Saya sudah bilang sama istri saya, sampai hari ini kita stop untuk berantem karena duit. Dan kami sudah tanda tangan. Sebab gak ada menang kalah. Serius, Anda berantem sama istri Anda, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Masa lu malam-malam udah dingin-dingin diri sendiri sama bantal guling? Pasti keluar sakit malam. Ma, udah dingin sendiri lagi, gak ada menang. Saya bilang sama istri saya, sedikit saya buka rahasia, saya bilang, jangan lagi kita ribut karena ini. Kalau enggak, ribut terus. Mau bicara kasih mama lah, masih berdua lah, kasih inilah. Saya bilang kita kasih sila. Untuk ngasih ke mama saya, kamu yang ngasih. Untuk saya ngasih ke mama kamu, saya yang ngasih. Nah, kalau kita datang, kita cukup memberi dengan sukacita dan ikhlas. Dan akhirnya beres Bapak Ibu. Karena sudah ada janji. Janji yang pertama, hari Minggu gak boleh berantem. Yang kedua, kita gak boleh ribut mengenai uang lagi. Anda bisa terangkan, karena rupa-rupanya semuanya itu keputusan pilihan di tangan kita. Amin. 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 Sehingga ketika istri gajinya dipotong, suami gajinya dipotong, dia bilang, gak bukannya mandi. Gara-gara lo potong duit gua, akhirnya gua gak cuci rambut, gak pergi ke salon lagi. Sebenarnya rambut gua ini mau diwarnain tahu, tapi gara-gara lo ngambil duit gua, akhirnya rambut gua gini terus. Lo senang ya gua jelek ya? Aduh jadi ribut. Suami mana yang suka istri jelek? Tapi kalau tidak dimanage dengan baik, maka akhirnya bisa awal bertekad. Because money is not everything. Haleluya. Haleluya. Amin. Ditepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu sudah lebih expert dari saya mengenai manajemen keluarga. Tapi minimal saya cerita apa kata kita, bahwa Tuhanlah segala-galanya. Ketika Tuhan segala-galanya, semuanya jadi indah. Karena dia disertai dengan hati yang penuh bersyukur. Dapat gaji $10, $20, puji Tuhan. Karena kita tahu semuanya itu karena anugerah Tuhan. Buat apa dapat gaji $50 tapi akhirnya masuk rumah sakit dan motor eksiden, mobil eksiden. Satu hal kita tahu, rezeki kita datangnya daripada berkat sumber daripada Tuhan itu sendiri. Nabi Habakuk mengajar kita tentang pertumbuhan rohani. Tetaplah berdoa, kata Nabi Habakuk. Maka dia bilang begini, aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Bagaimana kita bisa dewasa dalam Tuhan?
Tidak lain tidak bukan, toolsnya adalah tetaplah berdoa. Sampai seorang poser bilang begini dengan keras, sangat keras, menyadarkan kita hamba-hamba Tuhan. Dia bilang begini kepada kita. Oh, sangat luar biasa sekali dia bilang begini. Listen to no man who has not listened to God. Janganlah dengar orang yang berbicara kalau dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Seolah-olah sedang bilang begini, doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Sampai kalau kita melihat dalam peristiwa Yesus disalibkan, bagaimana bisa Yesus menang di Golgota? Jawabnya adalah karena dia menang di Getsemani. Kekalahan di Golgota faktor dari Getsemani, dan sebaliknya kemenangan di Golgota faktor dari Getsemani. Suatu quote yang sangat tajam mengajar kita bilang begini. Bisa baca bersama-sama quote yang hebat ini. Dia bilang begini, 1, 2, 3. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Kalau engkau berdoa hanya waktu saja kamu punya masalah, kamu sedang punya masalah sebenarnya. Tahukah Bapak Ibu doa itu apa? Doa itu bukan sekedar laporan, tapi doa itu adalah intimacy with God. Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Bukan setiap jam, bukan setiap hari, tapi setiap saat. Sampai disebutkan adalah dia hanya sejauh doa, dan doa itulah nafas orang beriman. Nabi Habakuk sedang mengajar kita, hai bangsa Israel dan hai umat Tuhan di zaman sekarang, tetaplah berdoa. Jangan lagi butuh doa, berdoa. Lagi terdesak, berdoa. Seorang ini sedang mengajar saya juga. Ketika kita kerja di bagian right sharing ini, kadang-kadang ketika kita dikirim ke ujung sana, ke ujung west sana, ke ujung yang disebut dengan Wolonggong sana, bingung kita mau kemana. Akhirnya doa dinaikkan. Oh Tuhan, kok gak ada penumpang di sini? Oh Tuhan. Seolah-olah malaikat bilang begini, lo kalau lagi gak ada penumpang lo berdoa ya. Lagi sukses lo gak doa ya. Saya pukul dia, Tuhan ampuni saya. Lagi banyak duit gak doa, lagi gak ada duit, jeritnya minta ampun. Oh Tuhan, ya mana? Sampai saya pernah doain orang sampai begini, sampai air mata sama ingus udah bercampur, gak ada tahu rasanya lagi. Ini kalau lagi susah minta doa, lagi gak susah gak cari Tuhan. Itu yang ada banyaknya dalam hidup manusia. Itu yang sedang diajarkan oleh namanya Habakuk, supaya orang percaya, hai orang Israel, jangan hanya cari Tuhan saat masalah, tetaplah berdoa. Sampailah doa Habakuk ini juga ada doa ratapan. Doa bukan hanya doa minta kebutuhan untuk dirinya, tapi doa-doa syafaat, meminta sesuatu kepada orang lain, secara khusus kepada bangsa Israel, supaya bertobat dan sadar, tinggalkan kejahatannya, balik kepada Tuhan. Karena apa? Bagi Habakuk, doa itu sangat-sangat penting. Kapan Bapak Ibu doa puasa terakhir? Atau sudah lama tidak pernah doa puasa? Kapan terakhir Bapak Ibu doa sampai 1-2 jam? Itu satu renungan yang perlu kita pikirkan kembali. Kadang-kadang hidup ini menjadi terlalu stres Bapak Ibu, karena kita tidak tahu tujuan hidup kita seperti apa dan bagaimana menjalani. Sekali lagi, kekuatan rumah tangga adalah doa. Amin. Amin. Kadang suami terlalu sibuk, istri terlalu sibuk, doa sama-sama udah jalan. Serius, di sini ini kita sibuk semua. Sampai nyuci baju pun kadang gak sempat. Kadang gak sempat. Jangankan cuci baju, mau ngapain-ngapain, bersihkan rumah pun gak sempat. Hari Sabtu kita pikir free time, tiba-tiba ada orang ajak telepon. Gak kemelakannya. Akhirnya gara-gara melatan, tertunda lagi setumpuk baju. Serius saya bilang Bapak Ibu. Kota sini ini terkenal dengan kota yang stres.
Mengajar kita seperti ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari keadaan ini? Ambil waktu berdoa. Amin. Amin. Jangan waktu punya masalah doang. Cari Tuhan. If you only pray when you are in trouble, engkau sedang punya masalah. Anda sebenarnya sedang punya masalah. Sekali lagi, Tuhan itu adalah pribadi yang bisa kita jumpai di setiap jam-jam doa kita. Dan apa yang saya mau katakan buat Bapak Ibu, poin saya yang ketiga dan bukan saja berdoa, bukan saja percaya, tetapi setialah kepada Tuhan. Ada kata sekalipun. Yuk baca ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulitnya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang benar. Bicara setia adalah bicara harga mati kita mengikut Tuhan. Saka sekalipun sedang mendeskripsikan sebuah suasana. Israel itu dikenal dengan dunia pertanian dan dunia peternakan. Ternyata dua sektor ini hopeless, tidak ada hasil. Lalu Habakuk berkata, sekalipun itu semua terjadi, namun aku tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kalau kita hanya setia di saat tertawa dan tidak di saat menangis, kita belum fair dalam hidup. Setialah sekalipun. Amin. Amin. Setialah. Kadang-kadang ini satu challenge yang benar, yang dahsyat. Sampai kita Amsa bilang begini, orang baik banyak, tapi orang setia siapa yang menemukan? Orang baik banyak, good man itu banyak, tapi orang yang faithful, orang yang setia susah ditemukan. Tapi saya bilang sama kita bangsa, saya temukan di Cireh. Walaupun di musim dingin masih bisa datang ke gereja cari Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, luar biasa. Iya kan? Walaupun musim dingin di daerah tertentu sampai disebut dengan 0 derajat, bahkan minus, kami masih datang cari Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, sekalipun gak ada hasilnya. Saya terberkati dengan pelayanan mata Tuhan ini. Yang sudah menikah, namanya adalah Raditya Oloan Pagawe. Masih muda, belum 40. Dia seorang narkoba. Bukan saja seorang pemakai narkoba, penjual narkoba. Bahkan amat sangat sedih. Dia hidup dalam menurut kesaksiannya free sex, dosa yang begitu berlumpur sampai tidak ada manusia pun yang bisa mengangkat dia. Hanya tangan Tuhanlah yang bisa angkat dia. Dia masuk penjara gara-gara dia pengedar narkoba. Kerjaannya sangat keren sebagai seorang DJ. Istrinya, 2 kali 5 sama dia. Bintang film daripada majalah Playboy, foto model Playboynya Indonesia. Dia penjual narkoba, istrinya pemakai narkoba. Komplit masuk neraka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kesaksian hamba Tuhan ini menggetarkan banyak orang. Karena dia punya kalimat begini, manusia seringkali menaruh titik dalam hidup, padahal Tuhan masih memberikan koma, kesempatan kedua. Olehnya selalu dia bilang dan nasihatkan orang tua, hai orang tua, jangan taruh titik dalam hidup seseorang yang belum berubah. Karena ada tangan Tuhan nanti pada waktunya akan membuat orang itu berubah seperti diri saya, katanya. Bagaimana turning point dia bisa berubah?
Karena saat dia sudah jadi masuk penjara, mengedar narkoba luar biasa, dia hamili anak orang, hamil di luar nikah. Sepertinya satu templakan yang sangat hebat. Pak! Gak ada kerjaan. Seorang narapidana tiba-tiba harus menghidupi anak orang. Dengan jujur, dia datang kepada ayah. Dia bilang, "Papa, aku sudah bersalah. Aku hamilin anak." Nangis sejadi-jadinya. Ayahnya peluk dia. Dia bilang, "Anakku, aku mengasihi. Jangan lupa, andaikan pun kamu datang lain kali buat yang salah, tetap aku mengasihi karena kamu anak saya." Bersyukurlah Raditya Allah. Nangis sejadi-jadinya. Rupanya gak selamanya kekerasan bisa memperkuatkan orang. Kasih yang lembut dari seorang ayah menyadarkan dia akan dosa. Dari situ dia bertobat. Jadi hamba Tuhan, melayani. Sampai dibukalah sebuah pelayanan gereja GKI Muda. GKI Muda, kelompok orang muda. Dia berdiri di ribuan orang, berkhotbah. Dia bilang, "Aku yang bajingan aja bisa dipakai Tuhan. Aku yang jahat aja bisa dipakai Tuhan. Apalagi kamu. Jangan percaya narkoba itu akan menyesatkan hidupmu." Dia selalu bilang begini, selalu manusia menaruhkan diri dan berkata, "Matilah kau, gak ada lagi gunanya hidup. Jahatlah kamu." Tapi Tuhan masih taruh koma, dan koma itulah dalam hidup saya. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan karunia mereka anak 4 orang, 2 cowok 2 cewek. Manis luar biasa. Dalam pelayanan mereka yang sukacita, tiba-tiba dapat anak yang terakhir, ada kelainan. Satu hantaman hebat datang lagi dalam hidupnya. Akhirnya dia mulai bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, inikah upah saya melayani Tuhan? Tuhan, inikah saya balasannya? Saya tinggalkan dunia hitam saya, balik ke Tuhan. Engkau melahirkan pada istri saya seorang anak. Semua anaknya tidak baik, sehat. Tapi kenapa yang satu ini cacat?" Maka ditemukan penyakit pada anak ini. Penyakit yang tidak lazim, yang hanya dapat disembuhkan itu sekian persen, 0,0 sekian. Bahkan vonis dokter berkata cuma bisa hidup 3 bulan. Oh, dia semakin nangis. Kemudian bertanya begini, "Tuhan, inikah upahnya? Inikah balasannya? Aku melayani Tuhan, aku tinggalkan dunia selebriti, aku tinggalkan dunia hitamku, dan sekarang kami melayani Tuhan. Aku dan istriku harus bawa ke rumah sakit ini anak, bayar puluhan juta. Bahkan arti istriku yang ditafirin layar lebar harus rela berdiri di depan BPJS." Menangis. Saat dia berdoa, belum ada jawab. Saudara sedang menghadapi kursi yang kosong. Gak ada suara, gak ada jawaban. Sampailah waktu demi waktu, tiba-tiba dia disadarkan oleh sebuah suara bilang begini, "Apakah kamu melayani Tuhan supaya anakmu sembuh? Apakah kamu melayani Tuhan mengejar keuntungan? Apakah kamu melayani Tuhan take it for granted? Apakah kamu melayani Tuhan betul-betul hanya melayani Tuhan dan tidak mau yang lain?" Dari situ dia menangis, dia bertobat, dia bilang, "Tuhan, ampuni saya. Seringkali saya melayani Tuhan salah motivasi.
Saya melayani Tuhan supaya saya kaya. Saya melayani Tuhan supaya anak saya sembuh. Saya melayani Tuhan supaya keluarga saya sempurna. Dan habis itu dia bilang sama istrinya, apakah aku harus berhenti dari pelayanan untuk mencari uang berbeli berobat ini? Puji Tuhan, dia ketemu istri yang sangat kuat. Dia bilang, jangan Papa, teruslah melayani Tuhan. Sekalipun anak ini butuh perobatan. Dan ternyata Tuhan limpahkan banyak rezeki berkat. Anak ini tidak jadi mati 3 bulan. Bahkan dia hidup sampai umurnya sudah 3 tahun. Sampai sekarang masih hidup. Dan dapat membuktikan bahwa nasib hidup kita bukan di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan. Dia hidup sampai sekarang. Walaupun kondisinya begini. Tapi sedang menyadarkan saya begini. Kalau kamu melayani Tuhan, jangan ada motivasi yang lain. Haleluya. 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 Teman-teman hamba Tuhan, bukan karena visa kita melayani Tuhan. Bukan karena PR kita melayani Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena kaya, bukan untuk dapat mobil mewah, bukan untuk beli sebidang tanah, bukan karena itu. Murni melayani Tuhan, hanya Tuhan saja. Enggak Tuhan kasih pun rezeki enggak apa-apa. Enggak kasih Tuhan kasih pun mobil mewah, enggak Tuhan kasih pun mungkin villa mewah, enggak Tuhan kasih pun yang disebut dengan uang yang banyak. Tuhan, aku mau melayani Engkau saja. Kalau itu ada di hati dan di hidup, saya berani katakan begini. Kalau Tuhan yang sudah jadi nomor 1 di hidup, kau gak perlu takut yang lain. Tuhan akan sediakan dengan berkelimpahan dan berkat. Haleluya. Haleluya. Dan itu dibuktikan oleh dia. Sekalipun dia COVID, dia tetap melayani Tuhan. Masih ada infus, ada bantuan pernafasan oksigen, tetap dia melayani Tuhan. Dan sampai di usia Tuhan memanggil dia tetap komitmen, setia, sekalipun kematiannya jauh. Bapak Ibu, mari tetap semangat. Tuhan mau kita tetap setia dalam panggilannya. Jangan pikirkan, khawatirkan hal dunia. Kalau sudah Tuhan yang jadi nomor 1, yang lainnya jadi gampang. Amin. 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 Jangan bikin siaran sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan kalau istriku bertobat. Saya mau melayani Tuhan kalau anakku bertobat. Jangan pakai siaran. Saya mau melayani Tuhan kalau saya dipuji, saya ditepuk tanganin, saya dikasih ini, dibuat ini. No. Melayani Tuhan lah. Karena murni yang kau sungguh mau melayani Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang kita lihat dalam peristiwa Daniel. Sekalipun singa siap akan membahak menerkamnya, dia bilang tidak. Mati pun di mulut singa gak apa-apa, asal mati setia sama Tuhan. Sadrak Mesak Abednego demikian. 3 dalam perapian. Seolah-olah mujizat itu hanya waktu mereka diselamatkan dalam perapian dan tidak diizinkan masuk dalam perapian. Tapi kadang-kadang dalam pelayanan itu, seringkali dalam hidup beriman itu, harus diizinkan masuk api dulu. Tapi ketika diizinkan masuk dalam perapian, Tuhan membuktikan diri hadir bersama mereka. Mujizat itu pun nyata luar biasa. Sampai mereka tidak ada terbakar. Karena Tuhan menyatakan ajaib luar biasa pertolongan. Benar apa kata Ayub yang berkata seperti ini? Baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Would we accept only good from God? No. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara yang baik dan yang buruk itu dijodohkan bersama seperti sepasang kaki. Seharusnya dua-dua bisa kita terima. Yang baik bisa kita terima. Yang buruk sekalipun kita bisa tetap berkata,
Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Dua-duanya itu dipakai Tuhan untuk kita bilang begini, Tuhan, aku setia sama Engkau bukan karena berkat, aku setia karena kepada Tuhan, karena memang aku setia sebab Tuhan itu sudah terlebih dahulu setia. Saya percaya ayat ini mengatakan seperti ini kepada kita, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. He has made everything apa? Beautiful. Hebat sekali. Dia buat segala sesuatu indah pada waktu. Saya yakin kata kuncinya adalah di Dia. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua katakan indah. Semua katakan beautiful. Tuhan akan buat hidupmu beautiful. Dan engkau memang sudah beautiful di buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sudah indah. Kau tidak mengerti. Kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Ingat, firman yang katakan hari ini. Dia buat indah, beautiful, indah pada waktunya. Ojo dipaksa. Tuhan akan buat indah pada waktu. Termasuk musim dingin yang ada Bapak Ibu. Ayo, siapa yang tinggal daerah Liverpool? Dinginnya ampun. Iya, dingin. Di Pengsalan aja udah segini. Campbelltown, ampun. Ini kan feel-nya ini. Kalau dari degree-nya mungkin 0 atau 1 atau 2, tapi feel-nya segini. Udah 3 lapis, 4 lapis, berlapis-lapis kayak kue lapis. Sampai jalan aja udah susah. Yang paling tebal udah dipakai, semua udah dipakai. Giliran tangan yang begini, pakai sarung tangan. Gak ada sarung tangan, akhirnya sarung yang gak ini tuh. Karena berdinginnya ampun. Bayangkan Bapak Ibu di pabrik nih. Cuman dinginnya. Tapi Tuhan buat indah pada waktunya. Australia itu begitu. Kalau dingin banget. Kalau panas fair ya. Kalau dingin, kalau panas, fair ya. Amin. Fair ya. Jadi jangan gerutu, jangan marah. Wah, kok dingin sekali. Doain aja supaya COVID-nya selesai, kita bisa holiday. Nah, gini dong. Udah katakan ini. Ya kan muslim yang udah katakan. Biasanya ke Indonesia 3 kali setahun. Ini nggak ada lagi ke Indonesia. Harus biasanya 3 kali, bahkan 4 kali pernah. Luar biasa. Sampai ini imigrasi ya, set bola. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Nikmatilah musim dingin ini. Tetaplah berdoa, setia sama Tuhan. Amin. Dan ini semua membuat kita, yang kita tahu semua ini hanya bagian kehidupan. Ada dingin, ada panas. Saya mau yang sedang-sedang aja. Kalau gitu nyanyi dangdut dong. Mau yang kanan enggak, mau yang ini enggak, mau yang atas enggak, mau yang sedang-sedang saja. Jadul sekali lagu ini. Menandakan waktu itu dah. Alright, mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Yuk nyanyi lagu kita. Kalau aku tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku lihat. Di dalam hidupku ini, tapi ku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih
musim yang sedang kami hadapi. Tuhan buat indah pada waktu ini. Kami tetap lihat Tuhan di musim dingin ini. Thank you Lord. Tuhan pelihara hidup kami. Kami tahu Kau sanggup, terlalu sanggup. Lebih daripada suntik flu, lebih daripada vaksin. Iman kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua umat-Mu yang sedia beribadah. Hamba tahu mereka tak mudah datang, ada banyak godaan. Tapi Tuhan, kami mau belajar sedia, karena Engkau terlebih dahulu sedia pada kami. Ku sadar tak semua datang Tuhan ini. Sadar semua dapat
Firman-Mu kuat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kami terus melatih kehidupan kami itu mendekat kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salah satu tanda kita bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah seberapa besar trust kita kepada Tuhan, seberapa kita bisa berserah kepada Tuhan. Apakah kita mudah sekali untuk tergoncang karena sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah percaya. Semua kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan bisa dipercaya. Kalau hari ini mungkin ada di antara kau yang masih mempertanyakan tentang kesepian Tuhan dalam hidupmu, mari kita datang kepada Dia, minta tangannya menjamah setiap kehidupan kita. Just trust in the Lord. Hari yang kedua hari ini kita belajar, kalau orang saya bertumbuh di dalam kehidupan rohani, tentunya berdoa, bicara kepada Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan di dalam doa, merupakan sesuatu yang terjadi lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali satu hari kita berdoa. Hari ini kita belajar setiap saat kita bisa berbicara kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Walaupun sepertinya apa yang kita lakukan tidak ada hasilnya, atau sepertinya tidak ada menghasilkan sesuatu seperti yang kita mau, bahkan tantangan kenyataan yang kita hadapi berbeda dengan janji yang Tuhan berikan. Orang yang bertumbuh di dalam rohnya, di dalam imannya, di dalam rohaninya adalah orang yang suka berdoa. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita jauh dari Tuhan, sulit sekali bisa merasakan kehadiran Tuhan. Atau mungkin kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita sedang dalam persoalan. Dan ini satu contoh yang bagus. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya pada saat kita lagi bermasalah, sesungguhnya kita sedang bermasalah. Hari ini biar api roh Tuhan itu membakar kehidupan kita lagi. Kecintaan kepada Tuhan itu bisa membakar kita lagi. Dan ada motivasi yang lain ketika kita mengiring kepada Tuhan, yaitu menyukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kita Habakuk yang kita pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa, kalau ada yang mengalami kelemahan jauh daripada Tuhan, bahkan stuck tidak ada pertumbuhan rohani, bahkan mengalami kemunduran rohani di dalam nama Tuhan ini, pagi hari ini Kau menjamah hati kami dengan api-Mu yang baru, dengan roh-Mu yang baru Tuhan, yang tua, yang muda, besar, kecil. Mari Roh Kudus lawati saat ini, berikan penghiburan bagi kami yang susah, berikan kekuatan bagi kami yang lemah. Jamah sekali lagi hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan umat-Mu, ada antusias yang besar, ada gairah yang besar untuk perjalanan rohani kami. Walaupun mungkin kami tidak melihat sesuatu seperti apa yang kami mau, kami bahwa Tuhan yang menjadi ajaib dan Tuhan. Percayakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Puji nama-Mu, berkat-Mu atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Puji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dengan berkata, amin. Beri Tuhan yang baik, percaya Tuhan memberikan kita sekalian yang firman kepada
Ya, terima kasih Pak Sobri. Bapak Ibu silakan. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita semua pagi hari ini sudah diberkati. Mari kita berikan apresiasi yang terbaik masuk pertemuan pagi hari Allah Ibrahim sangat diberkati. Pembaktian waktu diadakan setiap jam 10 pagi. Tepatnya di Sawa Restoran Kensington. Mari kita terus doakan jemaat diberkati Tuhan dan membaik. Kita ada kebaktian House of Sacrifice. Nanti jam 2 siang pagi ini secara online via YouTube. Pagi ini, saya ulangi kembali. Maaf. Kebaktian House Sacrifice diadakan jam 2 siang di tempat ini. Mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan kita ada kebaktian House of Christ. Hari ini diadakan jam 6 sore secara online via YouTube. Mari juga kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan kita ada kebaktian GKI Penuai Wollongong setiap Sabtu kedua dan keempat jam 2 siang secara online via YouTube. Mari terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Saatnya mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Kita bisa transfer, yang mau transfer ke account silakan. Indonesian Christian Fellowship ISP 082332 dan account 8359400914. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu juga, hati dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Karena mereka akan menjadi saksi-saksi di mana mereka berada ya Tuhan. Jaga jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk juga untuk satu minggu ini yang Kau sudah menyerang kami, sudah menuntut hidup kami. Semua kesehatan, kerjaan, hasilan semua yang sudah Kau berikan. Terima kasih juga untuk shelter yang sudah Kau berikan. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik ya Bapak. Persembahan kami, persembahan bersembul, persembahan kasih ya Bapak. Pakai tangan-tangan yang tak memberi ya Bapak. Segala semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Untuk meluaskan kerajaan-Mu ya Bapak. Dengan tulus bagi kita kami akan memberi. Di dalam nama
Selamat menikmati long weekend. Besok ada libur. Beberapa di antara kita juga ada juga yang bekerja. Bapak Ibu, kita nikmati hiburan yang ada. Saya percaya Tuhan boleh menyegarkan setiap kita sekalian ya. Sekali lagi Pastor, terima kasih untuk berkat yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita selesai dengan ibadah yang ada pada siang hari. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu pulang, baik yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti Zoom, yang membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai semua kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata